فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah gurun Persia yang luas, berdirilah sebuah kota tua bernama Isfahan. Kota ini telah menjadi saksi bisu dari ribuan tahun sejarah, peradaban, dan intrik. Namun, di balik keindahan arsitektur masjid-masjid megahnya, taman-taman simetrisnya, dan pasar-pasar yang ramai, tersimpan sebuah misteri yang telah menjadi perbincangan dalam wacana keislaman selama berabad-abad. Misteri itu berkaitan dengan sebuah nubuat dari Nabi Muhammad yang menyebut tentang kelompok yang akan muncul dari Isfahan di akhir zaman. Dalam suasana penuh kontemplasi dan rasa penasaran, marilah kita menelusuri misteri ini melalui lensa narasi sejarah, hadis, dan penafsiran. Nabi Muhammad dalam berbagai riwayat hadis yang tercatat dalam kitab-kitab utama seperti Syahih Muslim dan Musnad Ahmad menyampaikan nubuat-nubuat tentang masa akhir zaman. Salah satu riwayat yang sering menjadi sorotan menyebutkan bahwa Dajjal, sosok fitnah terbesar yang akan muncul menjelang hari kiamat, akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka akan mengenakan jubah-jubah panjang berwarna hijau dan berjalan dalam barisan yang terorganisasi. Dalam riwayat yang terkenal, Nabi Muhammad bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah panjang. Pernyataan ini memicu pertanyaan besar di kalangan ulama dan peneliti. Mengapa Isfahan? Apa yang membuat kota ini memiliki peran khusus dalam narasi akhir zaman? Isfahan secara geografis dan historis merupakan salah satu pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan agama di wilayah Persia. Selama masa kejayaan Kekaisaran Safawi, Isfahan menjadi ibu kota dan pusat spiritual Syiah. Kota ini juga pernah memiliki komunitas Yahudi yang besar dan berpengaruh. Bahkan hingga hari ini, Isfahan masih memiliki distrik yang dikenal sebagai Yahudiyah atau permukiman Yahudi yang telah berdiri sejak berabad-abad silam. Kehadiran komunitas ini dalam sejarah panjang Isfahan memberikan konteks atas kenapa kota ini disebut secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad. Para ahli tafsir dan sejarawan Islam mencoba menafsirkan hadis ini dengan berbagai pendekatan. Sebagian memahaminya secara harfiah, menganggap bahwa benar akan ada komunitas Yahudi dari Isfahan yang secara fisik akan menjadi pengikut Dajjal ketika ia muncul. Mereka percaya bahwa pengaruh Dajjal, sosok yang digambarkan sebagai pemimpin penuh tipu daya dan kekuatan gaib, akan merasuk ke dalam berbagai golongan manusia, termasuk dari kalangan yang telah lama hidup dalam komunitas-komunitas tertutup. Namun, tafsir yang lebih simbolik dan spiritual juga berkembang. Beberapa ulama berpendapat bahwa penyebutan Isfahan bukan semata-mata menunjuk lokasi geografis, melainkan mewakili sebuah simbol dari pusat kekuatan dunia yang cenderung berpihak pada kepentingan batil dan kekuasaan tirani. Dalam sudut pandang ini, Yahudi dari Isfahan melambangkan aliansi global yang akan mendukung fitnah besar menjelang akhir zaman. Isfahan dalam sejarahnya tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat teknologi, industri, dan kekuatan militer modern di Iran saat ini. Kota ini memiliki fasilitas nuklir penting dan menjadi bagian dari perbincangan geopolitik dunia. Apakah ini semua hanya kebetulan atau bagian dari skenario panjang yang telah disebutkan sejak lebih dari 1000 tahun lalu?
dalam budaya populer Islam dan diskursus apokaliptik, nubuat tentang Isfahan terus hidup. Ia menjadi bagian dari narasi besar tentang akhir zaman yang juga mencakup tokoh-tokoh seperti Mahdi, Isa anak Maryam, dan Dajjal. Ada semacam daya tarik misterius terhadap bagaimana kota yang terletak jauh dari pusat dunia Arab ini justru memainkan peran dalam kisah penentuan umat manusia. Sebagian penulis kontemporer bahkan menyusun teori konspirasi berdasarkan hadis ini, menyambungkannya dengan peristiwa-peristiwa modern seperti konflik di Timur Tengah, bangkitnya kekuatan global tertentu, dan dominasi media serta teknologi. Mereka menganggap bahwa semua itu adalah pengantar dari munculnya Dajjal dan pengikut-pengikutnya, termasuk dari Isfahan. Namun, tetap perlu ditekankan bahwa banyak hadis tentang akhir zaman, termasuk tentang Isfahan, masuk dalam kategori mutasyabihat atau memiliki makna yang tidak sepenuhnya jelas dan terbuka bagi berbagai penafsiran. Dalam Islam, umat dianjurkan untuk tidak terjebak pada spekulasi berlebihan, tetapi tetap mengambil pelajaran moral dan spiritual dari nubuat-nubuat tersebut. Misteri Isfahan bukan hanya tentang kota itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami nubuat dan mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman. Dalam konteks spiritualitas, pelajaran dari hadis ini adalah agar umat Islam selalu waspada terhadap tipu daya kekuasaan, menjaga keimanan, dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan fitnah yang dapat menyesatkan. Maka, ketika kita mendengar nama Isfahan disebut dalam hadis Nabi Muhammad, kita sebaiknya tidak serta-merta terperangkap dalam narasi geopolitik semata. Sebaliknya, kita perlu merenungkan pesan yang lebih dalam, bahwa akhir zaman akan datang dengan berbagai bentuk ujian, dan umat Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan keteguhan iman. Isfahan, dengan segala keindahan dan sejarahnya, tetap menjadi kota yang misterius dalam literatur nubuat. Apakah benar akan menjadi tempat munculnya pengikut Dajjal? Ataukah hanya simbol dari kekuatan duniawi yang menyimpang? Hanya waktu dan kehendak ilahi yang akan mengungkap jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, nubuat Nabi tidak pernah sia-sia, dan setiap kata yang diucapkannya mengandung hikmah bagi mereka yang merenungi dengan hati yang bersih dan akal yang jernih. Dalam lanjutan penelusuran terhadap misteri Isfahan dalam nubuat Nabi Muhammad, muncul pertanyaan yang semakin mendalam tentang posisi kota ini dalam dinamika akhir zaman. Seiring waktu berlalu dan teknologi berkembang, Isfahan bukan hanya dikenang karena sejarah masa lalunya, tetapi juga karena perannya dalam percaturan geopolitik dan militer kontemporer, khususnya di kawasan Timur Tengah yang bergolak. Isfahan saat ini adalah salah satu kota industri dan teknologi terpenting di Iran. Kota ini menjadi pusat pengembangan teknologi nuklir yang sensitif dan sangat dijaga ketat oleh militer Iran. Kehadiran fasilitas-fasilitas strategis seperti pusat pengayaan uranium Natanz yang berdekatan dengan Isfahan memperkuat pandangan sebagian kalangan bahwa Isfahan bukan sekadar nama kota tua, melainkan juga simbol dari kekuatan baru yang dapat memiliki dampak global di masa depan. Apakah ini berkaitan dengan nubuat Nabi yang menyebut kota ini dalam konteks munculnya Dajjal? Pertanyaan ini menggantung, penuh dengan rasa ingin tahu dan kehati-hatian dalam menafsirkannya. Dalam sejumlah diskursus ilmiah dan keislaman, para cendekiawan membahas secara panjang lebar bagaimana mungkin sebuah kelompok yang disebut 70.000 Yahudi dari Isfahan bisa memiliki peran penting dalam mendukung Dajjal. Secara historis, Persia yang kini menjadi Iran modern memiliki hubungan panjang dengan komunitas Yahudi. Sejak zaman Kekaisaran Akhemeniah, bangsa Persia dikenal memberi perlindungan kepada kaum Yahudi yang saat itu diasingkan dari tanah Palestina oleh Babilonia. Bahkan, Kaisar Persia, yaitu Koresi Agung, dalam sejarah Yahudi disebut sebagai tokoh yang memungkinkan pembangunan kembali Bait Suci
di Yerusalem. Dari sinilah relasi antara Persia dan Yahudi mulai terbentuk. Komunitas Yahudi di Iran, terutama di kota-kota seperti Isfahan dan Shiraz, telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Mereka membentuk komunitas yang relatif tertutup, namun bertahan dalam tekanan zaman dan perubahan kekuasaan. Dalam konteks inilah, penyebutan Yahudi dari Isfahan dalam hadis Nabi Muhammad menjadi sangat signifikan, karena secara faktual, mereka benar-benar eksis dan menjadi bagian dari struktur sosial kota tersebut. Namun, sebagian ulama mengingatkan untuk tidak serta-merta menyalahkan satu kelompok atau etnis, karena dalam pemahaman Islam yang adil dan menyeluruh, yang akan mengikuti Dajjal bukanlah semata-mata berdasarkan latar belakang suku atau agama, melainkan karena kelemahan iman dan keterpesonaan terhadap kekuatan serta tipu daya Dajjal. Dajjal akan tampil sebagai sosok yang sangat meyakinkan, mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, memberikan makanan, dan membawa kekayaan. Ia akan menipu banyak orang, termasuk mereka yang memiliki pengetahuan tetapi tidak berpegang teguh pada kebenaran wahyu. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad menyebut bahwa pengikut Dajjal tidak hanya berasal dari kaum Yahudi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Akan ada orang Arab, orang asing, orang miskin, hingga orang terpelajar yang menjadi pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah ujian besar yang akan menyaring manusia berdasarkan kekuatan iman, bukan berdasarkan identitas duniawi semata. Maka, penyebutan Isfahan dalam konteks hadis tentang Dajjal mungkin lebih dari sekadar identifikasi geografis. Bisa jadi, itu adalah peringatan tentang bagaimana kekuatan-kekuatan tertentu di dunia akan berperan besar dalam skenario akhir zaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isfahan, dengan latar belakang sejarah Yahudi dan posisinya dalam dunia modern, menjadi lambang dari kekuatan dunia yang secara perlahan tetapi pasti sedang membangun landasan bagi datangnya fitnah global yang paling besar. Dalam beberapa pandangan, Isfahan disebut sebagai cerminan dari bagaimana sains, teknologi, dan politik bisa bersatu dalam satu titik kekuasaan. Di kota ini, ilmu pengetahuan dipadukan dengan ambisi kekuasaan dan modernitas dibalut dalam ideologi. Dalam narasi akhir zaman, hal seperti ini sangat mungkin menjadi sarana yang digunakan Dajjal untuk menarik manusia dari berbagai bangsa, memikat mereka dengan kekuatan teknologi dan janji kemajuan. Masyarakat Muslim dalam menghadapi nubuat semacam ini tidak diperintahkan untuk mencurigai kelompok tertentu secara membabi buta, tetapi justru untuk lebih memperkuat iman dan keimanan kepada Allah. Sebab dalam banyak hadis, Nabi Muhammad menegaskan bahwa perlindungan dari fitnah Dajjal hanya bisa dicapai dengan menjaga salat, membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, dan memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam doa-doa harian. Lebih jauh lagi, umat Islam juga diingatkan bahwa banyak orang yang tampaknya beriman akan tergelincir dalam fitnah Dajjal karena ketergantungan mereka terhadap kekuasaan duniawi dan kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia yang fana. Oleh karena itu, dalam menyikapi nubuat tentang Isfahan, umat Islam tidak boleh hanya berfokus pada siapa dan di mana, tetapi pada bagaimana cara menghindari menjadi bagian dari fitnah itu sendiri. Kesimpulannya, Isfahan dalam nubuat Nabi Muhammad adalah pintu masuk bagi kita untuk merenungi dinamika akhir zaman secara lebih mendalam. Ia bukan sekadar nama kota, melainkan simbol dari kekuatan, sejarah, dan potensi masa depan yang dapat menjadi bagian dari kisah besar fitnah Dajjal. Maka, pemahaman terhadap nubuat ini sebaiknya tidak berhenti pada spekulasi, melainkan menjadi pendorong bagi peningkatan iman, kesiapan spiritual, dan pembacaan zaman dengan penuh hikmah. Ketika kita menyelami lebih jauh misteri Isfahan dalam nubuat Nabi Muhammad, kita tidak hanya dihadapkan pada sebuah tempat di peta, tetapi juga pada lapisan-lapisan makna yang menyentuh akar spiritualitas
geopolitik, hingga tafsir atas waktu dan zaman. Dalam perspektif akhir zaman, setiap peristiwa, setiap lokasi, dan setiap tokoh memiliki kemungkinan makna yang berlapis-lapis, dan Isfahan termasuk dalam daftar nama-nama yang memunculkan resonansi mendalam. Isfahan dalam sejarah Islam adalah kota yang telah berulang kali mengalami transformasi budaya dan kekuasaan. Dahulu menjadi pusat kekaisaran Safawi yang bermazhab Syiah, Isfahan tidak hanya menjadi simbol kekuatan politik, tetapi juga pusat spiritualitas alternatif dari mazhab mayoritas Sunni. Keberadaan ini memberikan latar menarik terhadap kemungkinan bahwa Isfahan menjadi representasi dari keragaman pemikiran serta kompleksitas pandangan yang akan bersinggungan tajam ketika masa-masa fitnah besar mendekat. Dalam kitab-kitab klasik, beberapa ulama seperti Ibnu Katsir dan Imam Nawawi turut membahas hadis-hadis terkait Dajjal dan para pengikutnya. Penyebutan 70.000 Yahudi dari Isfahan bukanlah angka yang dipilih secara acak. Angka ini dalam tradisi Arab seringkali digunakan sebagai simbol jumlah besar, dan ini memperkuat pesan bahwa pengikut Dajjal akan terdiri dari kelompok yang signifikan, baik secara kuantitas maupun pengaruhnya. Bukan kebetulan pula jika dalam sejarah Yahudi dan Talmud, Persia disebut sebagai tempat di mana banyak narasi penting dibentuk. Talmud Babilonia, yang menjadi salah satu fondasi hukum Yahudi modern, disusun di wilayah Irak dan Iran modern. Hubungan historis ini memperkuat konteks bagaimana wilayah tersebut menjadi bagian dari skema besar spiritualitas dan konflik ideologis yang mendalam. Namun, misteri tidak berhenti di situ. Dalam konteks kekinian, banyak pengamat memperhatikan bagaimana kota Isfahan berkembang menjadi kota teknologi, bukan hanya dalam hal militer dan nuklir, tetapi juga dalam bidang komunikasi, kedirgantaraan, dan jaringan siber. Ini menambah bobot spekulasi bahwa pengaruh Isfahan di masa depan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Maka, dalam narasi akhir zaman, kota ini dapat menjadi simpul penting dalam jaringan kekuasaan dunia yang memfasilitasi munculnya fitnah Dajjal. Dalam sejarah Islam, kita belajar bahwa Dajjal bukan hanya makhluk yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah manifestasi dari rangkaian panjang penyimpangan, kehancuran moral, keserakahan, dan ilusi kekuatan duniawi. Oleh sebab itu, munculnya Dajjal bukanlah awal dari keburukan, tetapi puncak dari kehancuran spiritual umat manusia. Dan di tengah jaringan besar ini, Isfahan muncul sebagai simbol dari salah satu pusat kekuatan yang mungkin memainkan peran dalam menjadikan dunia tunduk pada ilusi tersebut. Sementara itu, umat Islam diberikan solusi spiritual yang jelas oleh Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan untuk membaca 10 ayat pertama dan terakhir dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap fitnah tidak bergantung pada kekuatan fisik atau teknologi, melainkan pada cahaya ilmu dan keimanan. Surah Al-Kahfi sendiri berisi 4 kisah. Ashabul Kahfi, pemilik 2 kebun, Musa dan Khidir, serta Zulkarnain. Keempat kisah ini mencerminkan 4 ujian besar umat manusia: ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Semuanya adalah pintu yang bisa mengarah pada jebakan fitnah Dajjal jika tidak ditangani dengan keimanan dan ketundukan kepada Allah. Ketika kita mengaitkan kembali dengan Isfahan, maka kita sedang diajak untuk memahami bahwa sebuah kota bisa menjadi simbol dari salah satu atau bahkan keempat ujian tersebut. Ia bisa menjadi pusat kemewahan, pusat kekuasaan, pusat ilmu yang menyimpang, atau bahkan pusat persekongkolan spiritual antara kekuatan-kekuatan yang ingin menciptakan tatanan dunia baru di bawah bayang-bayang Dajjal. Namun, tidak semua pandangan ulama sepakat bahwa penyebutan Yahudi dari Isfahan harus dipahami secara sempit. Beberapa ahli hadis dan ulama kontemporer menekankan bahwa konteks hadis-hadis akhir zaman
seringkali menggunakan gaya bahasa simbolik dan metaforis. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menafsirkannya agar tidak terjebak dalam sikap menuduh tanpa dasar terhadap kelompok tertentu yang bisa memicu konflik horizontal. Pelajaran utama dari semua ini bukanlah tentang siapa yang akan menjadi pengikut Dajjal, tetapi bagaimana agar kita tidak termasuk ke dalamnya. Karena pada akhirnya, Dajjal akan menguji iman setiap manusia. Ia akan datang membawa kenyataan yang sangat meyakinkan, memberikan solusi duniawi yang menawan, dan menjadikan diri seolah-olah Tuhan. Maka, siapapun yang lemah dalam iman, tergoda oleh dunia, dan tidak memiliki pegangan ilmu serta akhlak, bisa terjerumus ke dalam pengikutnya, meskipun ia seorang muslim yang hafal Al-Quran sekalipun. Misteri Isfahan adalah bagian kecil dari mozaik besar skenario akhir zaman. Ia adalah pengingat bahwa sejarah, ideologi, dan kekuasaan dapat bersatu dalam membentuk realitas masa depan. Kita sebagai umat Islam bukan diperintahkan untuk memburu kepastian tentang siapa, di mana, dan kapan, melainkan diperintahkan untuk selalu berada dalam jalur kebenaran, memelihara kesucian hati, memperkuat ketakwaan, dan menyiapkan diri terhadap ujian-ujian besar yang mungkin hadir dalam bentuk yang tidak terduga. Hanya dengan cahaya wahyu dan keteguhan hati, seseorang bisa bertahan dari badai fitnah yang akan mengguncang dunia. Dan di saat itu, Isfahan mungkin bukan sekadar kota di Iran, tetapi telah menjadi lambang dari pilihan besar manusia antara cahaya keimanan dan kegelapan ilusi. Seiring dengan kita terus menyusuri jejak misteri Isfahan dalam nubuat Nabi Muhammad, tampak bahwa apa yang disampaikan Rasulullah bukanlah sekadar gambaran masa depan yang jauh dan asing, melainkan pesan abadi tentang arah sejarah, kecenderungan umat manusia, dan pengulangan pola-pola keruntuhan moral. Sebab, dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad tidak hanya mengisyaratkan kejadian yang akan datang, tetapi juga menanamkan sikap bagaimana umat Islam seharusnya menyikapinya. Kita kembali pada satu gambaran besar, bahwa Dajjal akan datang bukan dalam ruang hampa, tetapi di tengah kondisi dunia yang telah siap secara sistemik dan spiritual untuk menerimanya. Ketika keadilan sudah menjadi barang langka, ketika manusia lebih mempercayai teknologi daripada Tuhan, ketika informasi dan propaganda menciptakan ilusi kebenaran, dan ketika kekuatan material mengungguli nilai-nilai iman, maka saat itulah kemunculan Dajjal menjadi sangat relevan dan masuk akal. Isfahan dalam hal ini menjadi sebuah ikon. Ia mewakili peradaban yang memiliki kekayaan sejarah, pengaruh global, dan komunitas yang majemuk. Seperti kota-kota besar lainnya dalam sejarah manusia, Isfahan memiliki daya untuk membentuk pola pikir, budaya, bahkan doktrin-doktrin yang akan membentuk arah dunia. Jika benar bahwa dari kota ini akan muncul sejumlah besar pengikut Dajjal, maka itu adalah tanda bahwa fitnah Dajjal berakar bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem dan struktur sosial yang dibentuk secara perlahan dan terencana. Dalam banyak kisah, termasuk dalam budaya populer Islam dan ceramah-ceramah akhir zaman, Dajjal sering dikaitkan dengan tatanan dunia baru, pengaruh kekuatan global, serta dominasi ekonomi dan media. Tatanan semacam ini tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari pusat-pusat kekuasaan yang penuh ambisi. Dan sekali lagi, jika kita memandang Isfahan sebagai representasi dari pusat kekuatan, baik dalam bentuk teknologi maupun ideologi, maka kehadiran para pendukung Dajjal dari kota ini bisa dilihat sebagai metafora dari bagaimana kekuatan dunia modern memanipulasi realitas untuk membenarkan kekuasaan absolut. Namun, bagi seorang muslim yang benar-benar mendalami esensi nubuat Nabi, fokusnya bukanlah pada dari mana Dajjal muncul, tetapi siapa yang akan selamat darinya. Karena itu, perhatian diarahkan pada kondisi hati dan ruhani. Rasulullah bersabda bahwa orang yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal.
Ini adalah sinyal bahwa perlindungan dari Dajjal tidak datang dari benteng besi atau senjata, tetapi dari benteng spiritual yang dibangun oleh ilmu, iman, dan konsistensi dalam ibadah. Lebih dalam lagi, kisah Dajjal dan pengikutnya juga mengajarkan umat tentang bahayanya mengikuti kebenaran yang hanya berdasarkan penglihatan lahir. Dajjal dengan seluruh kemampuannya akan menciptakan realitas palsu, membuat gurun menjadi hijau, menghidupkan yang mati secara ilusi, dan membawa makanan ke negeri yang kelaparan. Namun, semua itu hanyalah sihir, tipu daya dunia yang mengalihkan perhatian manusia dari kebenaran abadi. Maka, para pengikut Dajjal bukan hanya mereka yang tidak beriman, tetapi juga mereka yang menyandarkan hidup pada logika materi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi ruhani dan wahyu. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Kita hidup di zaman di mana informasi begitu mudah diakses, tetapi kebenaran menjadi sulit dipisahkan dari kebohongan. Kita hidup di masa di mana batas antara yang halal dan haram menjadi semakin kabur oleh dalih modernitas dan kemajuan. Dalam kondisi seperti ini, hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman bukan lagi sekadar wacana masa depan, tetapi sudah mulai menjadi realitas masa kini. Isfahan, dalam bayangan besar sejarah akhir zaman, mengajak kita untuk tidak hanya menjadi penonton pasif dari nubuat Nabi, tetapi mengambil pelajaran aktif dari setiap simbol dan isyarat yang disampaikan. Kita tidak tahu secara pasti apakah Isfahan yang disebut Nabi akan benar-benar menjadi pusat pergerakan pengikut Dajjal secara fisik, ataukah itu adalah simbol dari pusat kekuatan dunia yang telah kehilangan nilai-nilai kebenaran. Namun, yang pasti, kita hidup di zaman yang sangat mungkin menjadi bagian dari permulaan akhir. Oleh karena itu, yang paling penting sekarang bukanlah mencari-cari siapa Dajjal atau dari mana dia berasal. Fokus utama adalah bagaimana menyiapkan diri, keluarga, dan komunitas agar tetap kokoh dalam menghadapi badai fitnah. Kita harus membangun generasi yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat secara spiritual. Generasi yang bisa membedakan cahaya hakikat dari kilauan palsu kemajuan. Generasi yang mampu berdiri teguh meskipun semua orang di sekitarnya telah jatuh dalam pelukan dunia. Misteri Isfahan adalah cermin. Ia memperlihatkan kepada kita bahwa dunia tidak berjalan tanpa arah, dan bahwa setiap kota, setiap bangsa, setiap peradaban memiliki peran dalam skenario besar yang telah diatur oleh Allah. Dan tugas kita bukan menerka-nerka detailnya, tetapi mempersiapkan diri agar tetap menjadi bagian dari golongan yang diselamatkan, bukan yang terjerumus. Ketika misteri Isfahan semakin digali dalam bingkai nubuat Nabi Muhammad, satu hal yang menjadi semakin jelas adalah bahwa peristiwa akhir zaman bukanlah rangkaian cerita khayalan atau dongeng masa depan, tetapi peta petunjuk yang penuh dengan simbol, peringatan, dan pelajaran moral bagi umat manusia. Penyebutan Isfahan dalam konteks munculnya pengikut Dajjal bukan sekadar elemen geografis, melainkan penanda bagi kita untuk memahami bagaimana pusat-pusat kekuasaan, pemikiran, dan kebudayaan bisa menjadi medan pertarungan spiritual yang sangat menentukan arah sejarah manusia. Bayangkan Isfahan sebagai titik di mana berbagai kekuatan dunia berkumpul. Sejarah panjang peradaban, keberadaan komunitas Yahudi tertua di kawasan itu, pusat pengembangan teknologi nuklir dan militer Iran, serta posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan dan pengaruh politik regional. Semua ini menjadikan kota tersebut bukan hanya penting secara fisik, tetapi juga simbolik. Dalam lanskap akhir zaman, tempat seperti inilah yang memiliki potensi untuk menjadi bagian dari sistem pendukung kekuatan global yang kelak akan dikuasai oleh fitnah Dajjal. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Dajjal bukan hanya figur fisik, tetapi juga representasi dari sistem yang zalim, penipuan besar-besaran, dan kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan dan kezaliman. Maka, para pengikut Dajjal yang digambarkan berasal dari Isfahan
mungkin bukan semata-mata kelompok manusia dalam arti sempit, tetapi juga mereka yang menjadi bagian dari sistem global yang mendukung kebatilan, apapun latar belakang agamanya. Dalam dunia yang semakin terhubung saat ini, kita dapat melihat bagaimana kekuatan informasi, media, dan teknologi dapat digunakan untuk membentuk opini publik, menciptakan narasi palsu, bahkan mengaburkan kebenaran. Dalam konteks ini, konsep pengikut Dajjal menjadi semakin relevan. Bukan hanya mereka yang mendukungnya secara langsung, tetapi juga mereka yang secara tidak sadar menjadi bagian dari mekanisme yang memperkuat kekuasaan Dajjal melalui kealpaan, ketidaktahuan, atau kompromi terhadap nilai-nilai ilahi.